kemarin kita melihatnya memang 80% mungkin ya, atau 85% tuh pendemo tuh murni mengenai masalah hati ya, masalah ya fokus ke masalah dugaan penistaan atau penodaan agama dan mengendaki proses hukum kepada saudara Basuki Cahayapurnama itu. Nah kemudian tapi kita melihat memang indikasi ada beberapa elemen yang ingin mengambil momentum itu, menggunakannya ya untuk kepentingan agenda politik mereka sendiri. Ya mulai kita lihat sendiri dalam demo itu ada yang bicara masalah khilafah, ada bicara masalah pemerintah dan lain-lain. Jadi sudah di luar dari konteks yang utama. Nah sehingga saya meyakinkan bahwa proses hukum yang sedang dijalankan ini tidak main-main. Kita akan serius, kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan. Dan tugas polisi adalah sampai dan kejaksaan, yaitu agar kasus ini bisa menjadi P21. Setelah itu kejaksaan masuk ke pengadilan. Ya, ada pembagian dalam sistem peradilan kita. Kita yakinkan itu. Nah, kalau seandainya kita sudah memberikan keyakinan ini kepada masyarakat, tentunya kita berharap masyarakat yang fokus proses hukum, tuntutannya proses hukum, bisa memahami dan tidak perlu turun ke jalan lagi karena kita memberikan keyakinan. Nah persoalannya adalah masih ada 10-15% ya elemen-elemen yang memiliki agenda lain. Jadi bagi mereka proses hukum ini bukan tujuan. Proses hukum mereka menggoyang pemerintah, menggoyang pemerintah, baik untuk khilafah maupun untuk yang lain. Berapa besar potensi untuk kembali terjadinya aksi dalam jumlah besar yang sesungguhnya pemerintah sudah mendeteksi hidden agenda lah, agenda-agenda lain di luar aksi dugaan penistaan agama ini? Ini tergantung dari persepsi publik, ya. Kalau persepsi publik meyakini bahwa proses ini adalah serius, dan saya selaku Kapolri menjamin ya, bahwa kasus ini ya, inilah pertaruhan bagi saya, pertaruhan jabatan saya juga, menjamin kasus ini akan maju sampai dengan ke jaksa penuntut umum. Itu tugas saya ya. Kemudian jaksa penuntut umum tentunya nanti kita harapkan nanti akan memajukan kasus ini ke peradilan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, selaku Kapolri saya menjamin ya, kasus ini di tingkat kepolisian, tingkat penyidikan kita akan sangat serius ya. Nah sekarang itu tergantung persepsi publik. Kalau publik merasa yakin, tidak perlu turun ke jalan, karena akan lebih banyak mudaratnya. Kasihan masyarakat, banyak terganggu. Kasihan warga negara kita nanti bisa ditunggangi, kemudian dirobek-robek, kemudian diadu domba dengan yang lain. Nah sebaliknya, jangan mudah untuk terprovokasi kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas. Dan saya menghimbau kepada pihak-pihak yang memiliki agenda yang lain ya, janganlah memanfaatkan publik, sentimen publik ya, yang dimana ketika kita sudah sangat serius menangani ini, kemudian dimanuver lagi, diprovokasi dengan tujuan-tujuan yang lain. Masyarakat kita saya yakin sudah sangat cerdas mereka untuk menilai ini ajakan baik atau ajakan buruk. Saya menilai jaminan Anda sebagai Kapolri, jabatan Anda sebagai Kapolri itu bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Yang ini tentu saja harus diikuti dengan bagaimana aparat di bawah Anda juga ikut melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang selama ini memang menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa. Bagaimana kemudian Pak Tito melakukan instruksi ke bawah untuk melakukan upaya-upaya mungkin yang tepat bukan preventif tapi pendekatan barangkali, pendekatan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang juga sangat bersemangat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ya, saya sudah menyampaikan ini pendekatan itu tidak hanya pada saat ada peristiwa ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian kepada semua pihak, baik kepada rekan-rekan TNI, kepada rekan-rekan di pemerintahan maupun kepada masyarakat, itu adalah suatu kewajiban. Memang tugas utama kepolisian untuk menjaga Kamtipmas tidak akan bisa dijalankan sendirian. Jadi harus bersama-sama dengan seluruh komponen pemerintah masyarakat. Untuk itu setiap saat saya dorong, dan memang sudah pelajaran kita untuk selalu mendekat kepada masyarakat. Kita ini kan apalah artinya
baju kita ini ya, kalau kita buka baju kan sama sebetulnya kita semua masyarakat juga gitu. Sehingga ini pendekatan perlu, bukan siapa-siapa. Sama juga kalau dibuka baju ini, saya juga lah seorang muslim yang memiliki Tuhan yang sama, agama yang sama, dan lain-lain, sama ya. Terakhir Pak Tito, Pak Jokowi, Presiden Jokowi hari ini kembali bertemu dengan Pak Prabowo. Sebelumnya bertemu dengan jajaran polisi, TNI, dan yang lain-lain gitu. Dan ada semacam penegasan bahwa ada ancaman kebinekaan, keberagaman, kehidupan keberagaman gitu ya. Seberapa serius jajaran kepolisian memandang ancaman-ancaman keberagaman, kehidupan beragama, kebersamaan, toleransi ya akhir-akhir ini, terutama setelah munculnya dugaan penistaan agama ini? Ya, sebetulnya isu ini harusnya dikembalikan kepada ranah hukum saja ya. Tanpa memandang yang bersangkutan latar belakangnya apa, suku, agama, ras yang dilaporkan, tapi dugaan penistaan agama kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan yang satu agama pun bisa melakukan penistaan agama. Jadi ini bukan menyangkut pendapat saya, bukan menyangkut masalah suku, agama, dan rasnya, ya, latar belakangnya. Tapi kebetulan saja tersangka atau terlapor ini melakukan suatu ucapan yang diduga dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Jadi kembalikan ke ranah hukum. Ke ranah hukum, jangan kemudian dipelintir ke isu-isu yang lain, dipolitisasi, kemudian di framing sedemikian rupa yang membuat masyarakat kita menjadi bingung dan terbelah. Sehingga saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak itu memang perlu supaya semua pihak juga jangan sampai membawa isu hukum ini ke ranah politik, ke ranah masalah-masalah sosiologis dan lain-lain. Kalau dibawa ke politik sosiologis, ini bisa berpengaruh dalam terhadap kebinekaan masyarakat kita. Kasihan sekali lagi. Baik, terima kasih, sangat menegaskan sikap Polri dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Sangat juga jelas bagaimana posisi masyarakat seharusnya bersikap seperti yang juga diharapkan oleh Kapolri dan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih Pak Tito untuk bincang-bincangnya.